Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Siang hari ini? Saya. Kamu murid mana mas? Di sini mas. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran Allah SWT dari awal ke akhir. Berdoa, dimohon dipimpin teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk atau sakit? Ada. Siapa? Tarik. Tarik aku nih ini. Sopan nih. Pak. Sebelum saya pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mengulas pembelajaran pada minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Reganis. Kita sudah belajar tentang pengertian sholat, rukun sholat, tata cara sholat, syarat sholat, dan sudah banyak. Jadi semuanya sudah bisa ya masalah sholat seperti biasa. Insya Allah. Nah, sekarang itu muncul permasalahan baru, yaitu Apa itu Pak? teman-teman pasti sudah pernah ya yang namanya liburan atau berpergian jauh. Saya pasti sudah pernah kan ya? Ya. Waktu teman-teman di perjalanan itu sama waktu sholat Anda itu kan banyak waktu perjalanan daripada waktu sholat teman-teman. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya kita itu mampu melaksanakan sholat seperti biasa walaupun dalam tengah perjalanan? Ada yang tahu nggak? Halo, Waalaikumsalam. Siapa? Angkat tangan, Pak. Jamaah. Angkat tangan dulu. Kosor. Takut salah Pak. Kamu takut salah ini? Ya, Mas Oji. Ya. Sholat jamaah itu ya, Pak. Sholat jamaah ya? Ya. Ada yang lain? Sholat kosor, terus satu lagi. Jamaah pasar Pak. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang sholat jamaah dan sholat kosor. Ada yang tahu apa itu sholat jamaah dan sholat kosor? Belum tahu Pak. Masa gak ada yang tahu? Belum. Bagus nggak belajar Pak. Jadi, lanjut. Materinya tak kirim loh. Ini mundur Prabu. Nah, silakan dibuka materinya di grup. Sudah dibuka semuanya? Nah, sekarang coba dibaca bersama-sama apa itu pengertian sholat jamaah biar gak ngantuk. Jadi gimana Zabari? Sholat jamaah. Ayo baca bersama-sama. Sholat jamaah. Ayo sih semangat kok. Semangat juga sih. Apa sih maju rasa semangat? Masih loading ini, Pak. Masih loh. Oh, saya tiga. Giginya lebih. Sholat jamaah. Silakan baca bersama-sama biar gak ngantuk. Sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu seperti sholat zuhur dan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi sholat jamaah itu mengumpulkan dua sholat wajib seperti zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya, dan itu dilaksanakan pada satu waktu. Entah itu misalkan kita sholat zuhur dan asar, kita laksanakan pada sholat zuhur, atau kita sholat zuhur dan asar, kita laksanakan pada sholat asar. Nah, hukum untuk sholat zuhur dan hukum untuk melaksanakan sholat jamaah. Sekarang sholat kosor. Silakan dibaca pengertian sholat kosor. Pengertian sholat kosor. Sholat kosor adalah sholat yang dilakukan dengan meringkas sholat fardu yang nampak
cuma sholat yang jumlahnya itu 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar maupun sholat isya itu bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Dan FYI buat kita semua itu apa? for your information, untuk informasi kita semua bahwa kita itu ketika melaksanakan sholat jamaah atau sholat qasar itu kita bisa melakukannya secara terpisah. Jadi sholat jamaah sendiri itu bisa, sholat qasar sendiri itu juga bisa. Tapi rasanya kayak nanggung kalau kita nggak gabungan karena persyaratannya atau ketentuan sholat jamaah dan sholat qasar itu hampir sama. Jadi nanggung kalau nggak dilakukan bersama. Nah, terkait hukum melaksanakan sholat jamaah dan qasar ini, menurut mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan ya, tapi dalam ketentuan tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu tentang dalil sholat jamaah dan sholat qasar. Semua ulama itu sepakat sholat jamaah itu, jadi sholat jamaah dan sholat qasar itu pasti ada sejarahnya. Jadi nggak mungkin sholat jamaah dan sholat qasar itu langsung disyariatkan oleh Allah, itu nggak ada ceritanya. Jadi ada ceritanya, ada sejarahnya. Kalau misalkan di Al-Quran itu seperti asbabun nuzul, jadi ada riwayatnya. Jadi semua para ulama itu setuju bahwa sholat jamaah itu pertama dilakukan oleh Nabi itu ketika perang Tabuk. Ketika berperang, nah sholat kanjeng Nabi itu melakukan sholat jamaah. Sedangkan untuk sejarah sholat qasar itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat wajib itu pada awalnya itu hanya berjumlah 2 rakaat. Misalkan sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya itu cuma 2 rakaat. Lalu muncullah syariat tentang sholat safar atau sholat perjalanan. Maka sholat wajib yang awalnya 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat. Nah, untuk sejarah ini kalian tidak perlu memahami secara mendalam ya, cukup sebagai awal saja. Dan jangan ditanyakan pada saya juga agak rancu dengan penjelasan ini. Baik, Pak. Terus dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas tentang Nabi menjamak sholat waktu di Madinah. Jadi kanjeng Nabi itu pernah menjamak sholat di Madinah, yaitu sholat pada waktu zuhur dan waktu asar. Terus yang sholat qasar itu ada dalam surat Al-Isra ayat 101 tentang kemudahan sholat qasar ketika kita takut diserang oleh orang kafir. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau misalkan kita melakukan sholat jamaah atau sholat qasar itu, karena hukumnya itu boleh dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas ketentuan yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah atau sholat qasar. Di situ ada 5 ketentuan, silakan dibaca bersama-sama. Ketentuan sholat jamaah dan qasar. 1. Perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak kurang dari 90 km. Perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan siang. Yang pertama tadi kan perjalanan itu menempuh jarak 90 km. Teman-teman tahu nggak seberapa jauh 90 km itu? Kira-kira ada Pak. Kalau Surabaya, Pak. Madiun, Ponorogo, Madiun, Pak. Ning papat Kalau saya kira-kira itu dari rumah saya Madiun itu ke rumahnya Mas Mahroni Pacitan itu sudah mencapai 90 km. Jadi ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan itu lebih dari 90 km, ada juga yang mengatakan kurang dari 90 km. Jadi kita paskan saja menjadi 90 km. Jadi teman-teman yang rumahnya Ponorogo kalau mau main Pacitan itu nggak boleh ya melakukan sholat jamaah atau sholat qasar karena jaraknya terlalu dekat. Terus yang kedua tadi apa? Tidak dalam maksiat. atau kesehatan. Nah, contoh perjalanan yang tidak mengandung maksiat itu seperti apa? Ziarah wali. Ya, terus apa lagi ziarah? Kuliah sekolah. Kuliah 90 km emang ya? Lebaran, mudik. Ya, di Wisata tadabbur alam. Nah, jadi ya tadi itu contohnya seperti ziarah atau kita mudik ketika waktu Idul Fitri. Itu kan kita bersilaturahmi kan niatnya, itu kan niat baik. Nah, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah atau sholat qasar. Yang tidak diperbolehkan contohnya seperti apa? Perjalanan yang mengandung maksiat. Tadi tur. Tadi itu kan niatnya baik, cari ilmu. Tapi kan di pantai banyak Pak. Ya. Nah, itu Maksiat, Pak. kan tergantung niatnya dari orang itu. pantainya, Pak. Nah, kalau misalkan memang dari awal itu sudah sengaja
yang ketiga ketentuannya Sholat qashar hanya bisa dilaksanakan pada sholat 4 rakaat. Nah, jadi sholat yang bisa diqashar itu hanya sholat yang totalnya itu 4 rakaat. Seperti sholat zuhur itu kan 4 rakaat, terus ngasar 4 rakaat, isya itu 4 rakaat. Jadi sholat maghrib itu boleh diqashar nggak? Gimana? Sholat maghrib boleh diqashar nggak? Tidak boleh. Karena 4 rakaat, Pak. Enggak, sholat maghrib kan 3 rakaat, jadi tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang nomor 4 selanjutnya apa ketentuannya? Sholat yang dijamaah maupun diqashar bukan sholat qadha. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat jamaah itu atau sholat qashar ya, misalkan hari ini kita mau melaksanakan sholat jamaah, kita tidak berjalan jauh, misalkan sholat zuhur dan sholat asar. Nah itu bukan sholat qadha, jadi bukan sholat yang kemarin kita tinggal, terus kita qadha, terus kita jamaah, nah itu nggak boleh. Harus sholat adat atau sholat yang pada waktu itu. Terus yang terakhir, Berniat sholat jamaah dan qashar pada ketika takbiratul ihram. nah jadi perbedaan sholat jamaah dan qashar dengan perbedaan sholat biasa itu cuma bedanya pada niatnya. Jadi waktu pelaksanaannya itu sama, pelaksananya tata caranya atau pelaksananya itu sama seperti sholat biasa, cuma beda niat. Nah, yang selanjutnya yaitu tata cara atau pelaksanaan sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah itu ada 2 ya teman-teman, sholat jamaah takdim dan sholat jamaah akhir. Perbedaannya apa sholat jamaah takdim dan jamaah takhir? Nah, benar sekali ya. Sholat jamaah takdim itu kita lakukan pada awal waktu, lalu sholat jamaah takhir itu kita laksanakan pada akhir waktu. Contohnya, ketika kita mau melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar, maka kalau jamaah takdim kita laksanakan pada sholat zuhur. Coba dibaca contoh niatnya, Mas Dizan. Pak, HP-ku hilang. Yang mana, Pak? Sholat jamaah takdim yang contohnya zuhur dan asar. Coba dibaca. Zuhur dan asar. Usolli pada zuhri arba rakaat. Atim mustaqbilan. Saya Pak, bentar. Saya saja, Pak. Ya, Mas Dewi silakan. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan sholat jamaah takdim, itu kita pertama melaksanakan sholat zuhur dahulu dengan niat seperti yang kita baca tadi, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin majmu'an wal asri lillahi ta'ala. Nah, setelah sholat jamaah, setelah kita sholat zuhur, lalu kita langsung melaksanakan sholat asar. Jadi tidak boleh kita selang-selangi dengan sholat lainnya. Misalkan kita sholat jamaah takdim dulu dan asar. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur, lalu kita selang-selangi dengan sholat qobliyah atau sholat baqiyah, itu tidak boleh. Jadi kita harus langsung melaksanakan sholat asar. Nah, kalau misalkan sholat asar, niatnya itu sama seperti tadi, usolli fardhu dhuhri, tapi dhuhrinya diganti dengan asar. Jadi usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an lillahi ta'ala. Lalu kita laksanakan sholat seperti biasa. Terus yang selanjutnya itu sholat jamaah takhir. Sholat jamaah takhir itu seperti apa teman-teman? Mas Izan? Sholat jamaah yang dilakukan pada sholat yang terakhir misalnya sholat akhir digabungkan dengan sholat isya. Kalau melakukan sholat maghrib seperti biasa dilanjutkan dengan sholat isya dengan niat yang sama. Jangan tadi cuma diganti isya dahulu baru maghrib. Coba dibaca contoh niatnya Mas Izan. Contoh niatnya ada tulisan. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jamaah takhirin ada lillahi ta'ala. Nah, jadi itu kan contohnya jamaah takhir kita sholat maghrib dan isya itu kita laksanakan pada sholat isya. Nah, waktu sholat isya itu kita sama seperti sholat jamaah takhir tadi, kita laksanakan sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat seperti tadi, terus kita laksanakan sholat isya. Nah, ada ketentuan sholat jamaah takhir. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jamaah takhir ya, misalkan kita ada di dalam bis dalam perjalanan.
lalu mancing waktu maghrib, terus kita nggak ada waktu untuk sholat maghrib. Lah itu di dalam hati kita itu kita harus niat, wah aku harus sholat jamak takhir pas misa. Jadi waktu sholat maghrib itu kita harus niat terlebih dahulu di dalam hati. Jadi kesannya kalau nggak tinggal sholat, mergone maghribnya ada eling, misalnya wayah sholat. Jadi pas jamak takhir itu pada sholat yang pertama kita harus niat dulu dalam hati kalau misalkan mau melaksanakan sholat jamak takhir. Nah sekarang membahas tentang hikmah. Coba Mas Izar dibaca Mas Izar. Satu-satu Mas Izar. Mana Pak? Yang hikmah yang terakhir. Sudah Mas Zaki. Ini Pak. Yuk dibaca bersama-sama yuk. Hikmah sholat jamak dan qasar. Yang pertama, meringan atau memudahkan umat Islam untuk menunaikan sholat dalam perjalanan. Nah jadi sholat jamak atau sholat qasar itu memang disediakan atau memang sudah disyariatkan oleh Islam itu agar memudahkan kita dalam masalah sholat walaupun dalam perjalanan. Terus yang kedua apa Mas Izar? bilang Pak. Ada kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi kasih sayang Allah itu kepada kita itu sangat besar. Kita sholat, kita walaupun dalam perjalanan saja kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat, walaupun sholatnya itu sholat jamak atau sholat qasar. Yang ketiga Mas Zaki, supaya sholat fardu dapat dilaksanakan Dalam apa keadaan sekalipun. Nah, jadi walaupun kita dalam perjalanan atau dalam perjalanan jauh kita tetap bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Terus yang terakhir apa yang terakhir? Menggalakkan umat Islam bermusafir atau menziarahi bagi menambahkan keimanan dan menambahkan tali persaudaraan. Nah, jadi maksudnya itu menggalakkan itu biar kita itu semangat dalam melakukan ibadah atau berziarah atau bersilaturahmi karena adanya syariat tentang sholat jamak dan sholat qasar. Nah, biar tidak ini Mas Fauzi, Mas Irsad maju Mas. Sama Mas Izar. Bagus Pak, Ayo Mas Jamari. bagus. Bagus. Saya sudah cepat kok. Harganya maju Gus. Ayo bagus. Belum maju Pak. Mas Udin. Mas. Apa Pak? Contoh praktek sholat jamak. Wes monggo lek satu. Bagus juga Pak, bagus nakal. Ya bagus juga. Bagus nakal. Mana wes monggo kok. Dari sujud Pak. Sujud ya. Ini Sholat jenazah wih mana. Maju. Oh, macam kiblat. Nah, sekarang praktek sholat jamak takdir dulu dan ngasar. Niatnya dahulu seperti yang benar. lupa Pak. Mundur. Soalnya sekali. Ya jelas. Soli pada dubi ade jamanan ini dengan Makasih. Sholat seperti biasa wis gak usah nangis. Salam. Salamnya luntur Pak. Yes, kalau dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita sholat nyasar. Jadi nggak boleh selasa ya. Selasa dulu langsung sholat nyasar. Soli Bantu ngasih, ada katin, Masmuan, Maghribi, bilang ta'ala. Sholat asar biasa, terus salam. Salamin. Protes apa? Masuk. Salam. Salam. Assalamualaikum
Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau praktek sholat itu terlalu lama, karena kita kemarin sudah praktek sholat zuhur, kita sudah praktek sholat bersama Ibu Guru. Nah, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah. Ada yang tanyakan? Gimana? Saat maghrib itu nggak boleh dikosor mas? Tidak boleh. Kenapa? Karena saat maghrib itu cuma 3 rakaat. Ya kali mau saat dikosor ya setelah rakaat. Karena sudah sini. Ya karena memang syariatnya itu saat kosor itu hanya bisa dilakukan sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya. Masih nggak perlu. Ya Allah. Bin pertukaran. Mas Arifudin masuk lagi mas. Loh, Sebentar. Dikit lagi. disuruh sholat sekarang gua apa Pak? Nah, sekarang saya mau coba simpulkan sedikit saja pengertian saja mas. Ya Allah. Sedikit saja sedikit. Yang diketahui aja. Ini enggak mau itu ya. Ya maaf Pak, sebenarnya sholat jamaah itu jamaah antara sholat 4 rakaat jamaah. Terus kalau kosor, kosor. Oh iya, Ini sama. Bukan salat jamaah. Salat kosor. Ringkas. Biasa kamu nanti kalau ujian yang gitu ya kamu nggak berikan Baik, untuk tugasnya silakan kalian membuat tutorial video. Silakan kalian membuat video sholat jamaah dan sholat kosor minimal 30 menit ya teman-teman ya. Ini sudah nggak ada yang ditanyakan lagi. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan dipimpin salah satu teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.